Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yahsabu anna malahu akhlada. Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Kita akan pergi berziarah. Jadi katanya tidak ada ziarah, insya Allah sore ini kita akan ziarah menuju tempat-tempat bersejarah di kota Madinatul Nabawiyah. Umrah konsorsium Hempo. Baik, insya Allah. Jadi pada sore hari ini yang mengatakan jamaah Indonesia tidak boleh ziarah, jadi kita benarnya boleh ziarah. Intinya adalah ikuti aturan dari pihak pemerintah. Ikuti aturan pihak pemerintah, insya Allah semua akan berjalan dan lancar. Ini adalah jamaah yang akan ziarah pada sore hari ini. Masya Allah. Wudhunya di mana? Wudhunya di sebelah sana nanti. Bapak-bapak ajak langsung masuk kiri ya. Jadi saat ini saya berada di Masjid Quba bersama para jamaah. Jadi ziarah itu dibenarkan. Sebagaimana yang kita lihat, sebagian besar jamaah kemudian melaksanakan salat sunnah. Perbedaan ziarah di masa new normal ini adalah jamaah longgar. Jadi terlihat yang ada hanyalah jamaah yang berasal dari Indonesia. Adapun sebagian orang yang lain ini adalah penduduk tempatan yang memang sengaja berziarah atau sholat di Masjid Quba semata-mata mengharap pahala umrah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi satu keberuntungan, dan kami sampaikan kepada keluarga yang ada di Indonesia atau di tanah air, umrah itu selalu dipaketkan dengan ziarah. Dan insya Allah 2-3 bulan terakhir ziarah sudah dibenarkan, termasuk menuju Masjid Quba. Beliau adalah jamaah yang luar biasa, diberikan rezeki untuk berziarah sore hari ini di Masjid Quba. Sekarang kita akan minta feedback daripada jamaah. Apa kesan beliau ini setelah mengetahui bahwasanya hanya beliau-beliau ini saja yang bisa berziarah pada sore hari ini? Apa kesannya, Mbak? Pastinya ucap syukur bisa termasuk dalam orang-orang yang terpilih lah kalau dibilang. Syukur saja. Gimana perasaannya Bu Haji? Bu Haji kan pernah datang ke sini. Di saat kemudian melihat sepi dan hanya Bu Haji yang berada di tempat ini, seluar yang kita lihat ini hanya orang Arab. Gimana perasaannya? Luar biasa, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali hari ini. Kita tanya orang yang terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan beliau ini adalah seorang ketua lah pemilik travel, yang tentunya pengalaman beliau tentu melebihi yang lain. Dan beliau ini masuk dalam anggota Ampuri. Apa kesan dan pesan beliau? Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Ini mungkin grup pertama yang bisa melaksanakan di masa pandemi saat ini. Dan untuk teman-teman, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah takut. Insya Allah jika kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kita bisa ikuti alur-alur dari pemerintah Arab Saudi dan kita bisa sampai. Dan ini luar biasa. Nggih. Apa kabar Bu Haji? Ya, luar biasa. Luar biasa. Mantap, Haji. Mantap. Alhamdulillah.
beginilah penampakan jamaah yang ziarah pada sore hari ini, menyempurnakan ziarah pertama kita, yaitu dengan kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Masjid Quba ini selain apa yang saya jelaskan tadi, ia adalah merupakan masjid pertama Bapak Ibu. Masjid pertama yang dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah menuju Madinatun Nabawiyah. Kalau boleh saya bertanya, masjid apa yang pertama kali dibangun di dunia ini Bapak Ibu? Pertama kali di dunia. Masjid apa? Luar biasa, salah semua. Masya Allah, tepuk tangan. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Bapak Ibu, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ka'bah, bukan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini menjadi masjid pertama dibangun oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah menuju Yathrib atau Madinah. Kalau hitungan masjid pertama di dunia adalah Masjid Al-Haram, masjid kedua adalah Masjid Aqsa, masjid ketiga adalah Masjid Quba, masjid keempat adalah Masjid Nabawi. Jadi pembinaan Masjid Nabawi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibangun setelah dibinanya Masjid Quba. Ada yang bisa melihat ke ujung sana itu? Ada di depan sebuah masjid kecil, itu namanya adalah Masjid Al-Jum'ah. Masjid apa Bapak Ibu? Kiranya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh intimidasi melaksanakan syariat beragama ini dilakukan di kota Makkah Bapak Ibu, maka akan terjadi perpecahan, akan terjadi peperangan, bahkan kemudian tidak sedikit yang akan menjadi korban. Maka Jumat pertama baginda Nabi di perkampungan Banu Sa'ad tadi. Walaupun kemudian sholat Jumat diwajibkan di kota Makkah, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat pertama Bapak Ibu di kota Madinatun Nabawiyah. Baik para zairin, penziarah rumah Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita mengucap syukur, Bapak adalah orang-orang terpilih yang datang ke tempat yang baik, datang ke tempat yang mulia ini. Tidak semua orang kemudian Allah rezekikan untuk datang. Seperti kalimat pertama yang saya ucap ketika Bapak Ibu sampai di hotel, kedatangan Bapak Ibu di tempat yang baik ini yakini sebagai sebuah panggilan, yakini sebagai sebuah keterpilihan. Lihat ayat yang pertama saya baca tadi, wa'adzin finnasi, ini dalam surat Ibrahim, wa'adzin finnas ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kalau Bapak Ibu mempelajari asbabun nuzul ayat ini ditujukan kepada Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail. Ayat ini ditujukan ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Ketika ia bina Ka'bah, ia selesai bersama putranya Ismail. Allah membisikkan kepada Nabi Allah Ibrahim di sebuah tempat yang bernama Abu Qubais, sebuah gunung yang hari ini menjadi istana raja di kota Makkah. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim memanggil manusia untuk datang ke Baitullahil Haram. Kita ini adalah orang-orang terpilih. Kedatangan Bapak Ibu itu tidak ada sangkut paut dengan finansial yang Bapak Ibu miliki. Kedatangan Bapak Ibu di sini tidak ada sangkut paut dengan kesehatan yang kita miliki. Kalau kita berbicara kesehatan, para atletis kita lebih sehat dari kita. Kalau kita berbicara finansial, orang-orang kaya jauh lebih banyak daripada kita. Kalau kita berbicara kesempatan, para pengangguran pun yang kaya banyak. Tapi ingat, sekali lagi, kita berada pada tempat yang baik ini semata-mata adalah orang-orang yang terpilih. Maka keterpilihan kita ini kemudian jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan.
Terlebih saat ini sebagaimana yang disampaikan di grup ini, tidak sedikit kemudian para pelaku travel agent, ada Bu Ita, ada saya sendiri, kemudian ada Mr. Ahmad dan yang lain. Kita ini masing-masing memiliki travel. Saat ini Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu, tidak semua orang memang bisa sampai. Tidak semua orang diberikan izin. Qadarullah, Bapak Ibu terpilih, diberikan izin, diberikan kesempatan, tidak hanya sekedar sholat di Masjid Nabawi Asy-Syarif, akan tetapi mengikuti sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para duyufur rahman, para zairin dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan ziarah kita pada sore hari ini. Kita akan menuju gunung yang terlihat indah dari sini. Indahnya di mana ya? Gunung yang indah di depan sana itu adalah Gunung Uhud. Jadi berbicara tentang Uhud, sepatutnya kita akan berbicara dalam hitungan waktu yang panjang. Akan tetapi di sini saya akan mengulas secara ringkas apa itu Uhud. Jadi Uhud ini pertama Nabi sampai di kota Madinah, ada satu ucapan indah yang hari ini masih terukir. Apa kata baginda Rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Rasulullah mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah gunung, kata baginda Nabi, gunung yang cinta kepada kita dan kita pun mencintainya. Ada pesan baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Di saat Madinah masih bernama Yathrib, penduduknya adalah dari kalangan Aus, Khazraj, dan Yahudi. Ini perlu diingat Bapak Ibu. Jadi sejarah ini sebenarnya harus kita pelajari, karena sepertiga isi Al-Quran itu adalah sejarah. Jadi penduduk asli Madinah itu adalah Aus, Khazraj, dan Yahudi. Pada saat itu mereka membanggakan Uhud. Ketika Islam datang, Rasulullah dengan lunaknya mengatakan, gunung ini cinta kepada kita dan kita pun mencintainya. Artinya apa? Rasulullah ingin menyampaikan satu pesan. Gunung ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia pun memiliki Tuhan, yang ia pun tunduk kepada penciptanya. Maka kemudian jangan disembah, jangan diagungkan melebihi keagunganmu kepada pemilik, pencipta gunung tersebut. Uhud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian menjadi satu hal yang besar, menjadi satu hal yang tidak bisa dilupakan. Uhud menjadi tinta emas yang ditorehkan di dalam Islam. Itu tepatnya pada tahun berapa Bapak Ibu? Halo? Halo? Atau tidur semua ini? Atau kita doa dulu ya? Doa atau tidak? Baik, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Doa apa itu? Tidur. Nah, iya, doa tidur itu. Kenapa ikut? Artinya yang pagi itu doa tidur, berarti masih bangun, itu maksud saya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Uhud ini menjadi sebuah sejarah yang ditinta emaskan dan terus berada pada hati orang Islam, tepatnya pada tahun ketiga Hijrah. Uhud menyisakan sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Pertama, tahun pertama Nabi berada di Madinah, Bapak Ibu, Islam ini tersebar dengan luasnya. Rasulullah tidak memiliki pantangan, tidak mendapatkan satu hujatan kecuali dakwah Islam ini tersampaikan. Tahun kedua Hijrah, ada sebuah peperangan yang tadinya Nabi tidak ingin berperang, Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit Abdurrahman atau Syekh Mubarak Furi, seorang ahli sejarah yang pernah memenangkan buku, karena rujuk dulu Raja Fahad bin Abdul Aziz pernah membuat sayembara, Bapak Ibu. Siapa saja yang memenangkan buku dekatnya nasab baginda Nabi serta kriteria Rasulullah itu mendapatkan uang sekitar 100 juta real. Dan itu dimenangkan oleh seorang syekh namanya Syekh Saifur Rahman Mubarak Furi
Buku ini sudah diterjemah dalam 86 bahasa. Silahkan cari. Namanya Muhammad, judul bukunya Kelahiran Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam tulisan beliau, Bapak Ibu, di situ terjadi perang pada tahun kedua Hijrah. Nama perang itu adalah Perang Badar. Badar itu kalau dari kota Madinah sekitar 150 kilo ke arah Mekah. Perang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah perang pertama pasca Hijrah. Perang ini dilakukan oleh pemuda-pemuda terbaik Islam sejumlah 313 tentara melawan 1000 tentara, dan kemenangan berada pada tangan umat Islam. Ketika Allah kemudian berfirman dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil menghancurkan kelompok-kelompok besar, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor terjadinya perang Uhud ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak keluar dari faktor kekalahan pembesar-pembesar Quraisy yang terbunuh pada medan perang Badar. Abu Janda mati, Abu Jahal mati, kemudian siapa lagi? Abu Lahab mati, Zaid bin Harithah mati, banyak kemudian yang mati. Sampai kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan ini, Bapak Ibu, adalah orang yang paling dekat wajahnya dengan Nabi, artinya mirip. Dan ia adalah sepupu Nabi, dan ia adalah orang yang paling keras memusuhi Nabi. Nanti pada endingnya dia adalah orang yang tidak ada pekerjaannya kecuali membahas tentang surga. Luar biasa. Jadi dialah yang memimpin pada saat itu satu proses pembalas dendam. 1000 tentara melawan 3000. 1000 baginda Nabi kemudian seleksi di sebuah masjid. Kalau kita sebelah kanan sana di ujung di dalam kampung ada sebuah masjid namanya Masjid Mujamma' Saykhain. Di situ Nabi kemudian seleksi dari 1000 tentara ini, ternyata ada 300 tentara yang akan menjadi duri dalam daging. 300 tentara yang masuk ikut berperang karena faktor hasutan Abdullah bin Salul, seorang munafik pertama di kota Madinah. Akhirnya Nabi meminta mereka untuk kembali kepada rumah mereka, dan 700 tentara berperang, Bapak Ibu. 700 tentara melawan 3000. 700 tentara dengan 3 kuda, dengan tidak begitu banyak panah. Sementara 3000 tentara, kata Syekh Abdul Basit Abdul Rahman, semua memiliki peralatan perang yang lengkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ini cukup senang kemudian ketika berbicara sisi lain baginda Nabi. Kita ini selalu mendengar Rasulullah adalah seorang pendakwah ulung. Kita lupa akan kelihayan, kecerdasan, kedetailan baginda Nabi dari segi entrepreneur, dari segi beliau berbisnis, dari segi beliau kemudian mengatur strategi-strategi perang. Ketika dulu saya pernah membawa waktu saya sekolah, namanya Datuk Dr. Ahmad Fahidi, Menteri Pertahanan Malaysia, yang sedang menulis buku dengan koleganya di Prancis. Sampai detik ini mereka mempelajari taktik perang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 perang, dan dalam Islam disebut dengan nama harbun atau ghazwatun. Harb artinya adalah perang, ghazwa artinya perang. Harb ini adalah Nabi mengatur strategi, tapi Nabi tidak ikut perang. Ghazwa artinya Nabi mengatur strategi perang dan beliau ikut dalam pertempuran. Di antaranya adalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menjadi presiden, Nabi menjadi panglima, dan Nabi menjadi pengatur strategi perang di tempat ini. Di mana, Bapak Ibu? Di antaranya Rasulullah di bukit kecil ini. Bukit ini dulu namanya Al-Ainain, Bukit Ainain, bukit yang melihat 2 mata. Artinya ketika Bapak Ibu, ketika tim pemanah dulu diletakkan di bukit kecil ini, mereka mampu melihat kedatangan musuh dari 2 arah. Lihat, ketika Nabi letakkan tim pemanah sebanyak 70 orang di atas bukit ini sampai detik ini dikenal dengan nama Jabal Rummat, Bukit Pemanah. Bukit apa, Bapak Ibu? Bukit Pemanah.
Kemudian masjid yang di sana namanya Masjid Hamzah. Ini Masjid Hamzah bin Abdul Muthalib. Gunung besar ini panjangnya 6 kilo kata Dr. Ilyas. Dr. Abdul Basit mengatakan panjangnya 7 km. Gunung besar inilah yang bernama Uhud. Di mana terjadinya perang Bapak Ibu? Kata Dr. Abdul Basit, di antara lembah, di antara gunung, dan di belakang kita tadi itu ada sungai. Jadi di antara dua ini Nabi kemudian memilih strategi perang yang luar biasa. Di antara strategi perang itu ia lakukan di waktu duha. Karena mengetahui musuh datang dari sebelah barat, Nabi mengambil di sebelah timur. Agar apa? Minoritas melawan mayoritas. Maka di antara tentara yang Rasulullah harapkan adalah tentara cahaya. Di sini musim panas. Di saat itu kemudian strategi pertama baginda Nabi adalah menyilaukan mata mereka. Perang ini, di sini kata Dr. Abdul Basit ketika beliau menulis buku ini, beliau berada di sini, sementara kedatangan musuh dari sebelah barat. Artinya ada satu pintu mereka masuk, sehingga pintu itu kemudian diisi oleh tim pemanah tadi. Setiap mereka masuk, mereka akan terpanah. Perang ini terjadi 2 periode. Periode pertama Bapak Ibu, kita menang 700 melawan 3000, 28 di antara mereka mati. Bahkan mereka meninggalkan harta-harta yang mereka bawa. Karena strategi perang yang dilakukan oleh Abu Sufyan pada saat itu, bawa perempuan, bawa harta. Perempuan ini di masa jahiliyah dulu adalah mur'ah, adalah ketersanjungan kebesaran seorang Quraisy. Jadi kalau mau jatuhkan orang Quraisy, ambil istrinya. Kedua, mereka ini perang dengan membawa harta. Hampir semua sarung perangnya, pedangnya terbuat dari emas. Artinya apa? Kalau kalian mati, kalian akan meninggalkan emas-emas yang telah lama kalian cari. Maka satu dalam dada mereka tidak ada lagi kecuali menang. Tapi ingat, Rasulullah lebih cerdas dari mereka. Mereka terpecah belah. Tapi ingat, dalam perang ini ada satu sabda Nabi yang kemudian dilalaikan oleh para sahabat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpanjang kalam, nanti kita lanjutkan. Kita turun terlebih dahulu. Sunnahnya berada di tempat ini Bapak Ibu untuk apa? Kita berziarah. Sunnahnya adalah ziarah. Cerita ini tidak sunnah ini. Sunnahnya di mana? Nanti kita kunjungi satu makam syuhada Uhud yang meninggal sebanyak 70 orang. Proses meninggalnya inilah nanti saya ceritakan. Jadi satu kata yang saya sampaikan, kalahnya kita dalam perang Uhud ini bukan karena jumlah. Kita kalah karena satu faktor, ketidaktaatan terhadap baginda Nabi. Apa itu ketidaktaatannya? Nanti kita bahas. Ini adalah jamaah yang dimanage oleh Jannah Firdaus, yang mereka bisa berziarah sampai ke Uhud. Di belakang kita ada Gunung Uhud. Lihat, itu Gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah, rizki. Ini inilah para jamaah yang baru saja menyelesaikan ziarah di Uhud. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan jamaah pulang ziarah itu sampai malam, karena memang beliau-beliau ini keluar setelah sholat asar. Masya Allah, terima kasih, terima kasih. Ini adalah sesi terakhir dalam program ziarah sore hari ini. Terima kasih, berjumpa lagi pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.